Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 250105098 dari Rombol C angkatan 2025. Di sini saya ingin mengerjakan tugas psikologi perkembangan, yaitu dalam pembuatan video, di mana dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, pengertian ruang lingkup serta faedah psikologi perkembangan. Untuk pengertiannya sendiri, psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari kognitif, sosial, emosional, serta perubahan fisik seseorang mulai dari masa konsepsi atau janin atau saat di dalam perut ibu hingga dia meninggal. Untuk ruang lingkupnya ada 4, yaitu masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Untuk faedahnya sendiri atau manfaatnya sendiri, diantaranya yang pertama, mampu memahami diri sendiri serta orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, mampu mengoptimalisasikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak. Yang ketiga, mampu memberikan kebijakan sosial yang lebih baik serta dapat menjadi landasan bagi banyak sekali profesi. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Jadi begini, pertumbuhan itu berpengaruh pada kuantitas serta ukurannya. Seperti jari kita, saat masih bayi mungkin kecil, lalu saat dewasa dia akan membesar. Tinggi badan, saat bayi mungkin dia masih pendek, terus saat dewasa dia akan tinggi. Tangan kita mungkin saat bayi cuma segini, lalu saat dewasa dia jadi segini. Jadi berfokus kepada ukuran atau kuantitas, sementara perkembangan berfokus kepada kualitas. Contoh, terdapat beberapa anggota badan yang mungkin saat kecil tidak aktif, lalu saat dewasa aktif. Seperti pada wanita mungkin. Saat kecil tidak mengalami menstruasi, lalu saat dia remaja dan dewasa, dia mengalami menstruasi karena terdapat pematangan kepada sel telurnya. Itu yang disebut perkembangan. Tahap perkembangan individu. Saat masa janin dipengaruhi oleh nutrisi serta faktor genetik. Lalu saat dia masa balita, stimulus serta pendekatan verbal sangat memengaruhi perkembangan bayi atau balita. Lalu saat dia masuk ke masa usia dini, mulai tumbuh perkembangan kognitifnya serta perkembangan sosialnya. Saat masa remaja, dia mulai mengalami perubahan fisik, peningkatan kognitif, pencarian jati diri, serta penggalian nilai-nilai kehidupan. Saat dewasa, berfokus kepada pembangunan karir, serta pengaruhnya kepada sosial. Lalu saat masa lanjut usia atau saat tua, berfokus kepada menjaga kesehatan mentalnya, serta mempertahankan sebisa mungkin kesehatan mental dan fisiknya. Selanjutnya ada yaitu konsep kecerdasan. Kecerdasan sendiri menurut Mufsiroh, kecerdasan yaitu sifat psikologis yang dimiliki oleh individu yang dimana setiap individunya ini berbeda-beda tingkat kecerdasannya. Terdapat 3 komponen kecerdasan, yaitu pertama kemampuan untuk mengarahkan pikiran, kedua kemampuan untuk mengubah arah pemikiran, yang ketiga kemampuan untuk mengkritisi suatu pemikiran. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Untuk perkembangan kognitif sendiri, yaitu pertumbuhan dan perubahan, kemampuan cara berpikir, memahami sesuatu, kemampuan memecahkan masalah, serta belajar sesuatu. Itu merupakan pengertian dari perkembangan kognitif. Lalu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan perubahan atau pertumbuhan kemampuan berbahasa seseorang atau individu dari dia lahir hingga dia dewasa. Perkembangan bahasa di sini tidak hanya mencakup verbal, namun juga mencakup non-verbal juga. Pertanyaan nomor 2, yaitu tugas dan tanggung jawab guru adalah untuk membantu agar murid berkembang optimal. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan sebagai guru dalam kelas maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid di sekolah dasar? Saat di dalam kelas, guru dapat merancang pembelajaran yang interaktif
dan aktif, sehingga melibatkan murid dalam permainan yang edukatif dan kegiatan yang mendorong untuk berpikir. Selain itu, guru juga harus memberikan suasana belajar yang positif, serta mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran, sehingga murid tidak hanya belajar melalui mendengar atau menulis, tetapi dia juga belajar untuk berbicara atau menyampaikan pendapat. Untuk kegiatan di luar kelas, guru bisa mengadakan kegiatan outdoor ataupun lomba-lomba ataupun apapun, yang penting aktivitas di luar ruangan yang mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa melalui eksplorasi dan pengalaman langsung, sehingga siswa dapat terjun langsung dan mempraktekkan segala aktivitas tersebut, sehingga mampu memengaruhi kondisi kognitif serta perkembangan bahasa siswa tersebut. Di mana dalam permainan kelompok di outdoor terutama, pasti kemampuan untuk bekerja sama dalam tim itu sangat dilatih, sehingga kemampuan untuk berbicara atau berdiskusi atau bertukar pendapat itu sangat dilatih, yang secara tidak langsung itu memengaruhi perkembangan berbicaranya serta kognitifnya juga. Nah, nomor 3, beberapa anak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sementara ada beberapa lagi yang tidak. Mengapa bisa demikian dan bagaimana cara menyikapinya? Menurut saya, kenapa bisa ada orang yang jago berkomunikasi dan ada orang yang tidak jago berkomunikasi? Karena ada 2 faktor, yaitu faktor genetik atau bawaan dari orang tuanya maupun faktor pengaruh dari lingkungannya. Untuk menyikapi adanya hal tersebut, maka guru itu bisa memberikan pembelajaran yang adil dan individualis. Jadi dia menyesuaikan karakter tiap-tiap anak dengan keunikannya masing-masing, sehingga pembelajaran bisa adil. Selain itu, guru juga harus memberikan motivasi yang membangun, menghargai tiap keunikan dan perbedaan yang dimiliki oleh siswa, serta menggali potensi yang dimilikinya. Ini penting karena dengan memberikan motivasi, maka itu akan memberikan semangat dan akan membangun kepribadian siswa lebih baik. Lalu dengan menghargai keunikan, anak-anak tidak akan merasa minder, dan dengan menggali potensi, bakat anak yang berbeda-beda ini, tiap individualnya, mampu dibangkitkan dan dikembangkan dengan baik. Selain itu, lingkungan belajar yang suportif dan baik serta saling mendukung mampu meningkatkan perkembangan psikologi anak menjadi lebih baik. Itulah menurut saya cara yang bisa kita gunakan atau cara kita menyikapi adanya perbedaan tiap individu atau tiap anak tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.